Halo semua, apa kabar? Nama saya Vino Mujahidin. Saya mahasiswa pertukaran pelajar dari Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Saya mengikuti kegiatan pertukaran pelajar ini di semester 3. Kegiatan pertukaran pelajar ini diadakan oleh Kampus Merdeka yang dinaungi oleh Dikti. Di pertukaran pelajar ini, saya juga ditempatkan di kampus-kampus lain dalam kegiatan pembelajaran secara online. Dan salah satu mata kuliah yang saya pilih adalah semantik dari Universitas Katolik Santo Thomas. Mata kuliah semantik diampu oleh Bapak Immanuel Siritonga. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hakikat semantik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik merupakan bagian yang tidak terlepas dari struktur bahasa yang memiliki kaitan langsung dengan makna ujaran dan struktur makna dari suatu pembicaraan. Istilah tersebut digunakan para pakar bahasa atau linguis untuk menyebut bagian ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari makna. Topik kita yang kedua yakni sejarah semantik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association, organisasi filologi Amerika, dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected Meanings, A Point in Semantic. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17. Bila dipertimbangkan melalui frasa semantik filosofi, sejarah semantik dapat dibaca dalam artikel An Account of the Word Semantics. Breal melalui artikelnya yang berjudul Le Loi Intergeles de Linguisme mengungkapkan istilah semantik sebagai bidang baru dalam keilmuan. Di dalam bahasa Prancis, istilah sebagai ilmu murni historis atau historical semantik. Historical semantik ini cenderung mempelajari semantik yang berhubungan dengan unsur-unsur luar bahasa, misal perubahan makna dengan logika, psikologi, dan seterusnya. Karya Breal ini berjudul Essai de Sémantique, akhir abad ke-19. Reisig pada tahun 1825 sebagai salah seorang ahli klasik mengungkapkan konsep baru tentang grammar atau tata bahasa yang meliputi 3 unsur utama, yakni etimologi, studi asal-usul kata sehubungan dengan perubahan bentuk maupun makna, sintaksis, tata kalimat dalam semasiologi, ilmu tanda atau makna. Semasiologi sebagai ilmu baru pada 1820 sampai 1925 itu belum disadari sebagai semantik. Istilah semasiologi sendiri adalah istilah yang dikemukakan oleh Reisig. Berdasarkan pemikiran Reisig, maka perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan, yakni 1. Masa pertama meliputi setengah abad termasuk di dalamnya kegiatan Reisig. Masa ini disebut Ullmann sebagai underground period. 2. Masa kedua yakni semantik sebagai ilmu murni historis. Adanya pandangan historical semantik dengan munculnya karya klasik Breal pada tahun 1883. 3. Masa perkembangan ketiga. Studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Stern pada tahun 1931 yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English Language. Stern melakukan kajian makna secara empiris. Semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna baru pada tahun 1990-an dengan munculnya Essai de Sémantique dari Breal yang kemudian pada periode berikutnya disusul oleh karya Stern. Tetapi sebelum kelahiran karya Stern, di Jenewa telah diterbitkan bahan kumpulan kuliah dari seorang pengajar bahasa yang sangat menentukan perkembangan linguistik berikutnya, yakni Ferdinand de Saussure,
yang berjudul Cours de Linguistique General. Pandangan Saussure itu menjadi pandangan aliran strukturalisme. Menurut pandangan strukturalisme de Saussure, bahasa merupakan suatu sistem yang terdiri dari atas unsur yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan atau the whole unified. Pandangan ini kemudian dijadikan titik tolak penelitian yang sangat kuat mempengaruhi berbagai bidang penelitian, terutama di Eropa. Pandangan semantik kemudian berbeda dengan pandangan sebelumnya. Setelah karya de Saussure ini muncul, perbedaan pandangan tersebut antara lain: 1. Pandangan historis mulai ditinggalkan. 2. Perhatian mulai ditinggalkan pada struktur di dalam kosakata. 3. Semantik mulai dipengaruhi stilistika. 4. Studi semantik terarah pada bahasa tertentu, tidak bersifat umum lagi. 5. Hubungan antara bahasa dan pikiran mulai dipelajari, karena bahasa merupakan kekuatan yang menentukan dan mengarahkan pikiran atau perhatian. Perkembangan dari ide ini terhadap Sapir-Whorf pada tahun 1956, bahasa cermin bangsa. 6. Semantik telah melepaskan diri dari filsafat, tetapi tidak berarti filsafat tidak membantu perkembangan semantik. Perhatikan pula akan adanya semantik filosofis yang kemudian cabang logika simbolis. Pada tahun 1923 muncul The Meaning of Meanings karya Ogden dan Richards yang menekankan hubungan tiga unsur dasar, yakni thought of reference atau pikiran sebagai unsur yang menghadirkan makna tertentu yang memiliki hubungan signifikan dengan referen atau acuan. Pikiran memiliki hubungan langsung dengan simbol atau lambang. Lambang tidak pernah memiliki hubungan langsung dengan simbol atau lambang. Lambang tidak memiliki hubungan yang arbiter. Sehubungan dengan meanings, para pakar semantik biasa menentukan fakta bahwa asal kata meanings atau nomina dari to mean atau verba di dalamnya banyak mengandung meaning yang berbeda-beda. Leach pada tahun 1974 menyatakan bahwa ahli-ahli semantik sering tidak wajar memikirkan the meaning of meaning yang diperlukan untuk pengantar studi semantik. Mereka sebenarnya cenderung menerangkan semantik dalam hubungannya dengan ilmu lain. Para ahli sendiri masih memperdebatkan bahwa makna bahasa tidak dapat dimengerti atau tidak dapat dikembangkan kecuali dalam makna non-linguistik. Istilah semantik pun bermacam-macam, antara lain signifik, semisiologi, semologi, semiotik, sememik, dan semik. Palmer pada tahun 1976, Lyons pada tahun 1977, dan Leach pada tahun 1974 menggunakan istilah semantik. Sedangkan Lehrer pada tahun 1974 mengemukakan bahwa semantik merupakan bidang yang sangat luas karena ke dalamnya melibatkan unsur-unsur dan fungsi bahasa yang berkaitan erat dengan psikologi, filsafat, dan antropologi, serta sosiologi. Antropologi berkepentingan di bidang semantik antara lain karena analisis semantik di dalam bahasa dapat menyajikan klasifikasi budaya pemakai bahasa secara praktis. Filsafat berhubungan erat dengan semantik karena persoalan makna tertentu yang dapat dijelaskan secara filosofis, seperti makna ungkapan dan peribahasa. Dan psikologi berhubungan erat dengan semantik karena psikologi memanfaatkan gejala kejiwaan yang ditampilkan manusia secara verbal dan nonverbal. Sosiologi memiliki kepentingan dengan semantik karena ungkapan atau ekspresi tertentu dapat menandai kelompok sosial atau identitas sosial tertentu. Selanjutnya adalah hubungan semantik dengan linguistik. Di dalam linguistik,
Semantik memegang peranan sebagai studi pengertian inheren pada tingkat kata frasa, kalimat, dan unit yang lebih besar. Studi dari semantik juga berhubungan dengan subjek dari representasi, referensi, dan denotasi. Dasar dari studi semantik sendiri adalah mempelajari makna dari tanda-tanda dan studi hubungan antar unit linguistik yang berbeda dan senyawanya seperti homonimi, sinonimi, antonimi, hipermimi, hiponimi, meronimi, metonimia, holonimi, dan paronimis. Nah, dari penjelasannya sudah saya sampaikan mengenai pengertian, sejarah, serta hubungan semantik dengan linguistik. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat, dan semoga video ini menambah pengetahuan yang menontonnya. Saya Vino Mujahidin, terima kasih.